Empat istri dicerai semuanya dalam satu waktu, ganti nikahi empat wanita lagi. Ini adalah kisah cucu Nabi Muhammad SAW dan bukan fitnah, karena kisah ini telah diceritakan oleh para ulama muslim sendiri. Para ulama salafus soleh telah menceritakan tentang kisahnya Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi ini bukan fitnah. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari dengarkan kisahnya bagaimana sehingga Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ini menikahi empat wanita sekaligus, tetapi diceraikan sekaligus empat-empatnya. Kemudian ganti lagi menikahi empat wanita dalam satu waktu, sehingga jumlah istri beliau kalau dihitung nih lebih dari 200 istri. Ini tidak fitnah. Dan ini kaum muslimin wal muslimat harus tahu, karena kisah ini sering diputarbalikkan oleh orang-orang misionaris. Orang-orang misionaris menggunakan kisah ini untuk memukul jatuh mentalnya kaum muslimin wal muslimat yang belum tahu tentang kisah sebenarnya. Lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz yang kedua, halaman ke-31. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menuliskan begini: Innal Hasan bin Aliyin kana minkahan. Innal Hasana, sesungguhnya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, karena yaitu ada oleh beliau minkahan. Minkahan itu adalah sigot amsilatul mubalaghah, artinya banyak sekali menikah, sering nikah berulang-ulang. Hatta nakaha ziyadatan an mi'atin imra'atin. Hatta nakaha, sehingga menikah oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali, ziyadatan pada tambahan. Nah, tambahan ini berarti lebih. An mi'atin imra'atin, daripada 200 wanita. Jadi jumlah total istri beliau 200 wanita lebih. Karena redaksinya hatta nakaha ziyadatan an mi'atim ro'atin. Tetapi di dalam kitab-kitab tarikh yang lainnya, contoh misalnya di dalam kitab Tarikhul Khulafa yang disusun oleh Imam As-Suyuti, beliau Sayyidina Hasan bin Ali menikah banyak, tetapi nggak sampai 200 begitu. Nah, inilah perbedaan dari para ulama kaum muslimin sendiri. Jadi intinya adalah bahwa Sayyidina Hasan bin Ali itu banyak sekali menikah, ya lebih dari 70 kali lah. Tetapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mencatat bahwa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an menikah lebih daripada 200 wanita. Nah, inilah perbedaan pendapat para ulama. Tetapi intinya bahwa para ulama Islam sendiri, bukan orang-orang non-muslim loh ya. Ini para ulama Islam sendiri sudah sepakat, menyepakati bahwa Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma itu banyak sekali menikah, sering menikah. Adapun jumlahnya menurut ini Imam Al-Ghazali loh ya, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Sayyidina Hasan bin Ali menikah lebih daripada 200 wanita. Sedangkan menurut ulama ahli tarikh yang lain kurang dari itu. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan tulisannya, wa kana rubbama aqada ala arba'in. Wa kana rubbama aqada, dan ada oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali rubbama, yaitu kadang-kadang, aqada mengakad nikah oleh Sayyidina Hasan bin Ali ala arba'in, atas 4 wanita, fi waktin wahidin, di dalam waktu yang satu. Jadi terkadang Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ini menikahi 4 wanita sekaligus dalam satu waktu. Ini tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Wa rubbama talaqa arba'an. Wa rubbama, dan kadang-kadang talaqa menceraikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali arba'an, pada 4 wanita, fi waktin wahidin, di dalam waktu yang satu. Wastabdala bihinna. Nah, ini kata-kata ini, wastabdala, dan mengganti. Untuk mengganti ini mengikuti wazan istaf'ala li tulabi syai' ya.
Litolabi syai' itu mencari. Wastabdala bihinna, dan mencari ganti gitu oleh Sayyidina Hasan bin Ali bihinna pada empat-empatnya itu. Artinya bahwa kegiatan semacam ini pada zaman dahulu tidak mengherankan. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri sudah melarang kaum muslimin agar tidak menikahkan putri-putri mereka kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Namun kaum muslimin, orang-orang Islam zaman itu, terutama orang-orang Islam yang ada di Irak, ada di Kufah, ada di Baghdad, ya mereka berlomba-lomba ingin menikahkan putri-putri mereka dengan Sayyidina Hasan bin Ali, ya termasuk orang Mekah Madinah sendiri. Mengapa? Karena orang Islam zaman itu ingin mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara menikahkan putri-putri mereka dengan cucunya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah ini tidak mengherankan, ya, karena ia menginginkan untuk menikahi putrinya itu adalah orang tua sendiri, wali sendiri. Jadi misalnya nih ada seorang laki-laki memiliki putri, entah itu masih kecil atau yang sudah remaja atau yang sudah menjadi janda misalnya. Ini kalau melihat Sayyidina Hasan memiliki istri misalnya itu 3, maka rebutan nih. Kan masih ada satu sisa kursi. Kan setiap laki-laki itu dibolehkan menikahi 4 wanita sekaligus dalam satu waktu. Nah kalau Sayyidina Hasan memiliki istrinya saat itu, satunya dicerai, berarti kan ada 3. Nah kalau sampai kabar ini menyebar kemana-mana, maka orang-orang Islam pada zaman itu rebutan berbondong-bondong ingin menikahkan putri-putri mereka kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Coba dibayangkan. Jadi yang kepingin menikahkan itu adalah orang Islam sendiri, para wali-wali nikah. Jadi misalnya nih ada seorang laki-laki yang memiliki putri, ya kan, entah itu putrinya masih perawan atau sudah janda. Kalau beliau mendengar Sayyidina Hasan bin Ali ada salah satu istrinya yang dicerai, berarti ada kursi nih, kesempatan kursi. Maka para wali orang tua saat itu membawa putrinya atau menawarkan putrinya untuk dinikahi Sayyidina Hasan bin Ali. Walaupun setelah itu dicerai, mereka ridho begitu, ridho. Nah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bapaknya, itu sudah melarang. Di dalam khutbahnya sudah sering mewanti-wanti kepada orang-orang Islam yang ada di Baghdad, ada di Irak, ya, ada di Basrah, ada di Kufah, ada di mana-mana. Sudah dilarang, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian kepada Hasan, ya, kepada Hasan putraku. Tetapi kaum muslimin ngeyel begitu, nggak apa-apa. Walaupun setelah dinikahi beberapa saat kemudian dicerai, nggak apa-apa. Yang penting sudah mendapatkan barokahnya. Nah inilah yang menjadi titik inti. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda keadaan. Kalau zaman sekarang di framing misalnya, ini kejahatan cucu Nabi Muhammad SAW. Menikahi 4 wanita, dicerai sekaligus 4-4-nya, kemudian ganti lagi 4 wanita. Ini namanya melecehkan wanita. Ini kan framing kata-kata seperti ini. Maka kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada harus bisa menjawab. Ingat, keadaan zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman dahulu kaum muslimin sendirilah yang ingin menikahkan putri-putri mereka kepada Sayyidina Hasan. Dan kalau setelah itu dicerai, mereka ridho, anaknya juga ridho, orang tuanya ridho. Walaupun toh sebenarnya para wanita yang dinikahi dengan Sayyidina Hasan itu semuanya mencintai beliau, semuanya, nggak ada yang tidak, karena beliau ganteng, seorang pemuda ganteng, baik, dan seterusnya. Demikianlah jawaban kami, bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.